Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes di channel Dapur Berkat. Saudara, hari ini kita bicara tentang keadilan. Beberapa waktu lalu di Amerika Serikat terjadi satu pergolakan yang besar, saudara. Karena di salah satu bagian wilayah mereka ada seorang yang bernama George Floyd mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat kepolisian sehingga menyebabkan dia meninggal. Saudara, bicara tentang keadilan, ya, di belakang di gambar ini ada tulisan Justice for Floyd. Saudara, mengapa ada poster ini? Karena ada solidaritas yang tinggi yang ingin ditunjukkan oleh masyarakat luas terhadap almarhum George Floyd ini. Keadilan untuk Floyd. Saudara, kalau kita bicara tentang keadilan, maka sebenarnya keadilan tidak pernah berbicara untuk siapa, saudara. Ya, karena bicara tentang adil, maka berbicara tentang segala sesuatu yang diberikan porsinya terhadap masing-masing yang menerima keadilan. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kasus George Floyd, tentu saya pikir yang paling tidak terima dari situasi meninggalnya George Floyd adalah mungkin keluarganya, saudara. Yang kedua mungkin kerabat dan juga teman-temannya. Tapi saudara sekalian, kita melihat bahwa di dalam situasi seperti demikian, orang bertanya di mana keadilan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah mereka menuntut pertanggungjawaban dari para polisi yang notabene-nya adalah yang menyebabkan kematian George Floyd. Nah, saudara, di sana sudah dilakukan pemeriksaan perkara dan bahkan sudah menjatuhkan hukuman kepada para polisi itu, ya. Dan kembali kita melihat bahwa ternyata itu tidak cukup puas diterima oleh masyarakat luas, dan ya saya tidak tahu bagaimana dengan keluarganya. Tapi yang jelas tindakan protes itu semakin meluas, artinya ada ketidakpuasan. Ada ketidakpuasan sehingga bahkan tuntutan dinaikkan ke level yang lebih tinggi, ya, untuk para polisi tadi. Nah, kalau kita melihat, saudara, bicara tentang keadilan, manusia terus menuntut keadilan. Pertanyaannya adalah, sampai situasi seperti apa atau kondisi seperti apa manusia bisa merasa adil? Saudara, kita tidak hanya bicara keadilan hanya untuk kasus George Floyd yang menghadapi situasi yang sama dari keadaan seperti George Floyd. Di kasus-kasus yang lain juga ada, saudara, yang mungkin pada waktu itu terjadi tidak membuat dampak yang begitu luas seperti beberapa kasus yang serupa dengan George Floyd. Mungkin ada yang ditutupi, ada juga yang keluarganya ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Jadi bicara tentang keadilan, maka kita lihat manusia tidak puas, saudara, terhadap keadilan yang diberikan oleh pengadilan manapun. Sehingga, saudara, kalau kita melihat bahwa terjadi penghakiman massal dari masyarakat Amerika dan bahkan di beberapa tempat di dunia terhadap lembaga penegak hukum dan bahkan lembaga peradilan. Nah, ini kalau dari sisi sebaliknya, saudara, sebaliknya dalam pengertian bukan dari sisi korban, keluarga ataupun teman daripada George Floyd, saudara, maka kita melihat bahwa pemerintahan negara dan juga peradilan negara juga
mendapat ketidakadilan, bukan? Mengapa? Karena mereka sedang menjalankan tugasnya untuk memberikan keputusan yang adil terhadap kasus. Ya, kalau bicara tentang peradilan bukan hanya kasus-kasus seperti George Floyd, tetapi banyak kasus. Ya, mereka padahal diberikan mandat untuk mengambil keputusan, diberikan mandat untuk melakukan satu tindakan keadilan yang seharusnya. Tetapi ketika mereka dicemooh, ketika mereka diprotes, ketika mereka dikatakan tidak adil, bahkan cara menunjukkannya adalah begitu anarkis. Saudara, ini juga adalah satu tindakan yang tidak adil. Jadi orang yang tidak adil meminta keadilan kepada yang dianggap adil, tetapi juga di sisi yang lain dianggap tidak adil oleh karena keputusannya, adalah betul-betul keadilan yang membingungkan, saudara. Jadi adil yang seperti apa yang seharusnya benar-benar adil? Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat ya bahwa manusia begitu berdosa. Manusia yang berdosa ketika berbicara tentang keadilan, maka keadilannya itu masih sangat dipengaruhi oleh keberdosaannya. Sehingga bagaimanapun manusia bicara tentang keadilan, selalu berbicara tentang keadilan yang berpusat kepada dirinya sendiri, kepada kepuasannya sendiri. Setiap orang berhak untuk mengatakan ini tidak adil. Ya, sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa apa yang terjadi pada George Floyd adalah sesuatu yang benar, ya, tidak. Tetapi saya ingin meresponi sikap, ya, anarkis daripada orang-orang yang mungkin sama sekali tidak ada kaitannya dengan George Floyd atau bahkan dengan para polisi-polisi itu. Dan bahkan mungkin tidak sedikit yang hanya ingin mengambil keuntungan daripada situasi itu. Tapi inilah kenyataannya dunia yang kita tinggali. Saya pikir ada banyak ketidakadilan yang tetap akan kita temui sepanjang sejarah manusia. Selama kita hidup, kita akan terus berada di dalam circle itu, lingkaran itu. Kalau tidak kita yang menerima ketidakadilan, ya kita yang membuat ketidakadilan itu. Maka saudara, disinilah kemudian akan terjadi semacam satu keraguan-raguan, ya, di dalam diri manusia. Apakah betul ada keadilan? Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 137 demikian, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Saudara, firman Tuhan ingin mengatakan lewat perkataan Mazmur ini bahwa hanya Tuhan pribadi yang adil, saudara. Dia yang mengetahui dan mengenal dunia ciptaannya ini. Bicara tentang keadilan Tuhan, saudara, maka berbicara tentang bagaimana manusia berhadapan dengan satu-satunya pribadi yang pertama kali mencipta peraturan, mencipta akan namanya satu keteraturan. Sehingga saudara, ketika manusia yang ada di dalam keteraturan itu kemudian memberontak, mengambil jalan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan, manusia melanggarnya. Dan manusia bukan hanya melanggar pada peraturan itu sendiri, tetapi manusia sedang melanggar peraturan yang notabene-nya adalah
Tuhan yang membuat, sehingga bisa dikategorikan manusia melawan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, disitulah maka kita berbicara tentang keadilan di dalam konteks yang benar. Kenapa? Karena bicara keadilan tidak boleh bicara di dalam kaitannya dengan sesama yang tidak adil. Yang ada adalah saling menuntut. Di menuntut keadilan, sebenarnya keadilannya tidak ada, tetapi menuntutnya paling banyak. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, kita bisa mengatakan, saya menuntut keadilan. Mengapa? Karena Tuhan tahu yang pastinya, yang sejelas-jelasnya. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sesuai dengan hukum Tuhan, mana yang tidak. Ya saudara, ambil satu contoh, saudara. Misalkan di dalam kejadian George Floyd, mungkin bagi para polisi itu mereka sedang melakukan yang adil, saudara. Ketemu dengan seorang yang dianggap berbuat jahat, kemudian mereka berlaku demikian. Mungkin juga bagi para demonstran bersikap anarkis itu adil, ya kan? Bagi mereka. Jadi semua kelihatan benar, saudara. Tetapi ketika kita lihat bahwa seperti polisi tadi, dia berpikir dia sedang melakukan kebenaran, keadilan, tapi dia membunuh satu orang. Sekalipun kita katakan, ya bersalah mungkin. Tetapi ini menjadi situasi yang tidak sesederhana itu ketika kita melihat George Floyd sudah tidak berdaya, tetapi masih diperlakukan, ditahan demikian, ya, dengan tanpa ampun. Begitu juga saudara kalau kita lihat para demonstran, ya, sekalipun benar mereka mau membela George Floyd, satu kebenaran bahwa mereka menuntut satu keadilan, tapi kita lihat mereka begitu anarkis, mereka merusak sebagai tempat orang yang tidak bersalah juga akhirnya mengalami kerugian. Kalaupun mereka benar, benarkah apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk keadilan? Maka saudara, semua akan kembali nanti kepada Tuhan. Ya. Karena kita akan melihat standar Tuhan bukan standar manusia. Standar Tuhan adalah pada dirinya sendiri. Keadilan ada pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya saudara, sebagai orang Kristen kita kembali hanya menyerahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan hanya kepada Tuhan. Pertanyaannya lalu, Pak, jadi kita nggak boleh dong ya mengandalkan atau menggunakan lembaga hukum untuk membela perkara kita, misalnya seperti gereja diperlakukan tidak adil, orang Kristen ditekan dan lain sebagainya. Oh, saya katakan ya, kita harus memakai lembaga hukum yang sah, karena memang itulah yang seharusnya. Tetapi pertanyaan saya, jikalau saudara dan saya merasa tidak puas, saudara dan saya merasa kecewa dengan hasilnya, apa yang saudara akan lakukan? Kita akan memanggil massa dan menggeruduk lembaga peradilan dan kemudian kita merusak sana sini? Saya pikir tidak, saudara. Firman Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang adil seadil-adilnya.
Mungkin kita bisa berteriak kepada Tuhan, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mengapa Tuhan demikian? Mengapa saya diperlakukan tidak adil? Saudara, mengapa perlu kita datang pada Tuhan? Karena pada akhirnya nanti Tuhan akan menyatakan apa yang adil itu. Dengan tidak memandang bulu, saudara. Tidak memandang status. Tidak memandang berapa pandai kita menggunakan mulut kita untuk membela diri. Atau orang lain membela diri di hadapan. Tuhan gak perlu pembelaan-pembelaan seperti demikian. Dia tahu setiap detik hidup kita, setiap menit hidup kita. Apa yang kita pikir, kita rasakan, semua Tuhan tahu. Maka Tuhan akan memutuskan segala keputusan yang adil. Adil itu bukan sama rata, tetapi adil itu adalah seseorang menerima sesuai dengan memang porsinya. Demikian saudara yang bisa saya tanggapi dari insiden George Floyd, sekaligus kita bisa merenungkan sedikit tentang keadilan, tentang Tuhan yang adil. Kiranya kita terus berdoa supaya Tuhan tolong kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang percaya bahwa Tuhan adil dalam segala hal, yang bisa juga memberi keadilan kepada kita. Kalau tidak di hari-hari yang kita jalani, tetapi juga yang paling pasti adalah akhirnya nanti. Bagian kita adalah mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Bukan saja kita selalu menuntut keadilan di dalam banyak hal kepada orang sekitar kita, pada pemerintah dan lain sebagainya, pada keluarga kita. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita harus hadir menjadi orang-orang yang membawa keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.